Jangan lewatkan spoiler lengkap One Piece 1064 yang belum lama ini dirilis. Dalam spoiler lengkap One Piece 1064, pembaca bisa melihat kecanggihan lab milik Vegapunk. Selain itu, spoiler lengkap One Piece 1064 juga mengungkap kelanjutan pertarungan Blackbeard vs Law yang memanas. Berikut ini bocoran lengkap One Piece 1064 yang mengungkap kecanggihan lab milik Vegapunk. Bab terbaru dari manga One Piece akan berjudul Fase Lab Egghead. Bagian ini akan menceritakan tentang kelanjutan pertempuran Blackbeard vs Law dan keadaan kru topi jerami setelah bertemu dengan Vegapunk, Lilith dan Atlas. Pulau Egghead, di mana kelompok Luffy pertama kali difokuskan. Unit pasifista telah berhenti mencari mereka, berkat kekuatan Bonnie yang mengubah usia dan penampilan grup. Bonnie dan Jinbe sekarang sangat muda, sementara Chopper dan Luffy sudah sangat tua, dengan yang terakhir berusia 70 tahun. Jinbe menjelaskan bahwa Bartolomeu Kuma, ayah Bonnie, pernah menjadi raja jahat kerajaan Sorbet, yang akhirnya diasingkan oleh rakyatnya dan menjadi bajak laut. Selanjutnya, ia bergabung dengan tentara revolusioner sebelum ditangkap oleh marinir dan dijatuhi hukuman mati. Namun, disinilah Kuma bertemu Vegapunk, yang terkesan dengan kekuatan sang ilmuwan. Sebagai imbalan untuk dapat bereksperimen untuk tiruannya, Vegapunk dan marinir atau pemerintah dunia mengizinkannya untuk kembali berlayar sebagai bajak laut. Namun, dia harus melakukannya sebagai salah satu Shichibukai, yang pada dasarnya bersekutu dengan musuh-musuhnya dalam prosesnya. Bonnie mengatakan bahwa dia menyadari bahwa ayahnya berpartisipasi dalam proyek cloning, bereksperimen, dan juga itu adalah Shichibukai. Dia menegaskan, bagaimanapun, bahwa mengubahnya menjadi cyborg pada dasarnya adalah hukuman mati yang tidak dia persiapkan. Sebaliknya, seperti yang disebutkan baru-baru ini di One Piece 1064, hukuman aslinya adalah hukuman mati, membuat cyborgification-nya menjadi hasil yang hampir setara. Namun demikian, Bonnie terus mengatakan bahwa ayahnya bukanlah seorang tiran dan bahwa dia membenci pemerintah dunia. Dia menekankan bahwa tidak mungkin ayahnya akan bekerja dengan mereka. Bonnie percaya bahwa mereka entah bagaimana memaksanya untuk bekerja sama. Dia juga mengungkapkan bahwa Kuma pernah mengatakan kepadanya bahwa dia termasuk dalam ras khusus. Tetapi mengatakan ini masih bukan alasan bagi mereka untuk bereksperimen dengannya seperti yang mereka lakukan. Luffy langsung setuju dengan ini, sementara Chopper mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud Kuma dan Bonnie dengan ras khusus. Sementara One Piece 1064 tidak memberikan indikasi tentang ras ini, banyak penggemar yang benar-benar yakin bahwa Kuma adalah seorang Lunarian. Kulitnya yang gelap, ukurannya besar, dan kekuatannya yang luar biasa semuanya mendukung teori ini. Isu tersebut kemudian menggeser perspektif ke kelompok Zoro, yang kini telah terpecah menjadi dua, karena Zoro dan Brook tetap tinggal di kapal. Alasan untuk keputusan ini adalah bahwa Zoro tidak mempercayai Vegapunk, Lilith dan kemungkinan ingin memastikan bahwa dia, anggota terkuat grup, mampu melawan jika keadaan memburuk. Jadi, kelompok Sanji pergi dengan Lilith untuk bertemu Vegapunk Saka, dengan rombongan terbang di Vega Force 01 milik Lilith untuk sampai ke sana. Terungkap bahwa Vega Force 01 bekerja karena mesin di punggungnya dan perangkat anti-gravitasi, yang menyebabkan Franky ketakutan. Dia menjelaskan bahwa itu hanya berfungsi di Pulau Egghead saat ini karena kondisi atmosfer yang unik tetapi menekankan bahwa mereka mencoba membuatnya bekerja secara universal. Rombongan kemudian melakukan perjalanan ke fase lab Pulau Egghead, yang berada di atas awan. Tanah pulau disebut sebagai Favirio Pace. Disinilah semua pekerja dan peneliti tinggal. Awan di mana fase lab berada ternyata sama dengan awan darat dan laut Skypia, yang membuat Franky takjub karena pertama kali melihatnya. Sesampainya di fase lab, Lilith memberitahu kelompok bahwa mereka harus berubah sebelum masuk. Sama seperti kelompok Luffy, Sanji memilih kemeja Hawaii seperti yang dikenakan Jinbe, sementara yang lain memilih pakaian yang lebih futuristik yang terlihat di pulau sejauh ini. One Piece 1064 kemudian beralih ke perspektif terakhirnya mengenai masalah ini, yang melihat Vegapunk Saka ditelepon dengan Monkey D. Dragon. Pertama mengungkapkan bahwa dia, seperti di Vegapunk asli, kemungkinan akan segera mati. Sementara Dragon mengatakan kepadanya bahwa itu tidak lucu dan tidak bercanda tentang hal-hal seperti itu. Saka dengan tulus mengatakan kepadanya bahwa dia hanya ingin dia tahu itu, disinilah bab ini berakhir.
Demikian spoiler lengkap manga One Piece 1064, apa pendapat Nakama?